Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Marcelina, peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut, PPSDM Regional Bandung Angkatan 18 Kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki wawasan kebangsaan dan memiliki jiwa bela negara. Ya, di dalam wawasan kebangsaan nanti ada sejarah, identitas negara, ada konsensus dasar negara. Nah, ini yang harus kita pahami dan harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, lalu apa sih pengertian dari wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan ini Wawasan kebangsaan diartikan sebagai konsepsi, cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, wawasan kebangsaan ini mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, dalam kehidupan bermasyarakat kita terus memiliki apa? Jiwa kesatuan dan persatuan. Untuk apa? Untuk menciptakan negara yang sejahtera dan maju, ya. Nah, selanjutnya ada titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Nah, sejarah ini yang mengantarkan kita pada hari ini. Kita bisa merdeka karena ada sejarah ini. Yang pertama ada Budi Utomo. Jadi terbentuk suatu organisasi pada tanggal 20 Mei 1908 yang dimana pada tanggal ini puluhan anak muda berkumpul di Aula Sofia. Dalam pertemuan ini mereka sepakat untuk mendirikan pergerakan Budi Utomo. Ini adalah pergerakan pertama yang akan mempelopori pergerakan yang lainnya. Yang kedua ada Perhimpunan Indonesia. Ini merupakan organisasi pergerakan nasional yang pertama ya, yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Nah, Kongres Pemuda 1 ini diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 April 1926 yang dimana itu terjadi kerapatan besar pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda 1. Nah, Kongres Pemuda 1 ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Zafa dan yang lainnya. Setelah Kongres Pemuda 1, lanjut pada Kongres Pemuda 2 yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober yang dimana 28 Oktober ini diperingati sebagai Sumpah Pemuda. Jadi pada Kongres Pemuda ini muncul atau terbitlah Sumpah Pemuda. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1945 dalam situasi yang kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada itu sebagai pimpinan pemerintah kependudukan Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan BPU PKI. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 terbentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, pada zaman ini atau pada pergerakan ini, organisasi ini kita udah mulai menuju kemerdekaan. Nah, kemudian ada konsensus dasar yang harus dimiliki oleh setiap negara. Nah, negara kita itu punya 4 konsensus. Yang pertama ada Pancasila. Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Kehidupan kita ini tidak terlepas dari yang namanya nilai-nilai Pancasila. Jadi kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang dimana Pancasila ini pertama kali dikumandangkan atau dicetuskan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPU PKI. Yang kedua itu ada Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana naskahnya sudah terbentuk pada tanggal 29 Mei sampai 16 Juli 1945. Yang ketiga ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu negara kita. Yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu atau tetap sama ya. Kita memiliki banyak keragaman, memiliki banyak kekayaan, tapi kita tetap satu ya, satu tujuan. Nah, selanjutnya setiap negara ini punya identitas, punya ciri khas untuk membedakan dengan negara lain. Pertama itu bendera. Setiap negara itu punya bendera masing-masing. Nah, bendera kita ini adalah bendera merah putih. Yang kedua ada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini
di gambarnya di dalam Garuda itu ada tameng. Tameng itu terdiri dari 5 sila. Isinya tentang Pancasila. Yang lalu ada bahasa Indonesia, dan yang keempat ada lagu Indonesia Raya yang selalu kita kumandangkan di dalam upacara gitu, saat upacara bendera. Selanjutnya mengenai bela negara. Nah, apa sih bela negara? Apakah kita harus memiliki sikap bela negara? Tentu harus ya, karena kita sebagai warga negara harus membela negara kita. Nah, apa sih bela negara? Bela negara ini adalah tekad, sikap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana pengertian ini tuh didasarkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman gitu. Bela negara ini kita harus memiliki sikap, perilaku dan tindakan untuk membela negara kita dari berbagai ancaman gitu ya. Nah, lalu ada 5 dasar bela negara. Apa nih dasar bela negara? Itu cinta tanah air. Kita bisa membela negara kita akan membela negara kita ketika kita udah mencintai tanah air kita, mencintai keragaman kita, mencintai kekayaan, mencintai keadaan negara kita. Lalu yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, karena memang Pancasila ini adalah falsafah hidup kita sebagai fondasi kehidupan kita, maka kita harus setia senantiasa mengamalkan Pancasila. Lalu yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan untuk membela negara. Nah, lalu implementasi dasar bela negara ini dalam ASN, kehidupan ASN. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Kita sebagai seorang ASN harus memegang teguh ideologi Pancasila. Kehidupan kita ini tidak jauh dari yang namanya Pancasila. Apapun yang kita lakukan itu harus menganut nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional. Nah, karena kita emang udah menjadi seorang ASN, kita punya tugas yang dimana tugas ini harus dilakukan secara profesional. Jangan sampai kita korupsi dan sebagainya. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Karena memang kita ini adalah seorang ASN, maka kehidupan kita tuh diabdikan kepada negara dan rakyat. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, tidak semena-mena dalam memutuskan sesuatu. Nah, lalu ada fungsi ASN. Fungsi ASN ini itu melaksanakan kebijakan yang dimana ada kebijakan-kebijakan yang harus kita laksanakan sesuai dengan keadaan pada saat itu. Lalu yang kedua sebagai pelayanan publik. Nah, lalu ada pelayanan publik yang berhubungan dengan masyarakatnya langsung. Tuh. Yang ketiga itu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, itu adalah fungsi ASN. Pelaksana kebijakan, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Itu fungsi ASN. Nah, mungkin sekian materi mengenai wawasan dan kebangsaan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.